Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Agung Faisal dengan NIM 0704202075 dari kelas Biologi 2. Saya akan membawakan materi tentang sejarah Bani Umayyah, periode pemerintahan, kemajuan, dan keruntuhannya. Sejarah Bani Umayyah. Periode pemerintahan. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu Damaskus atau Syriah dan Andalusia, Cordoba atau Spanyol. Dikutip dari Juspi, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, periode pemerintahan yang berpusat di Damaskus berlangsung 90 tahun pada tahun 660 Masehi sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul al-Malik. Andalusia kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung selama 275 tahun pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Maka wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah sangat luas. Dikutip dari History of Islamic Civilization tahun 2017 karya Muhammad Fatur Rahman, wilayah tersebut meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Luasnya wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandoi oleh para pemimpinnya. Dengan seabrek dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri, rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari perang salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun dari jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh, di antaranya Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715, kekuasaan Khalifah Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Pembangunannya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz tahun 720 dan sampai 717 sampai 720 menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Qur'an, fikih hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. B. Kemajuan yang dicapai. 1. Kemajuan dalam sistem pemerintahan. Pendirian Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam. B. Pendirian Pelayanan Pos atau Diwanul Barid. C. Pendirian urusan keuangan dari urusan pemisahan ke urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar Sihabul Kharaj. D. Penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. E. Pencetakan mata uang. F. Pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sumur, dan jalan raya. G. Pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti atau jizyah bagi orang yang baru masuk Islam. Kemajuan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. A. Penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. B. Pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Perluasan Masjid Nabawi di Madinah. D. Pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. E. Pengumpulan hadis.
F. Menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. C. Keruntuhan Bani Umayyah. Kejayaan dinasti Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini, pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah, hingga akhirnya pada 750 Masehi di Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah, yang praktis membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Khalifah terakhir dari dinasti Umayyah di Damaskus, tulis Imam Subhi dalam Pendidikan Agama Islam, Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2015, adalah Marwan II bin Muhammad tahun 744 sampai 750 Masehi. Sejak itu berakhirlah era Umayyah di Damaskus dan mulailah era baru di Andalusia dengan pusatnya di Cordoba, Spanyol. Pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada tahun 1031, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan Khalifah. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.